katanya sempat di demo pemulung. Betul. Disebut di demo. Betul. Nah, itu gimana tadi? Ceritanya kan kalau kita mau Bank Sampah agak sedikit elit lah ya. Di data, nomor teleponnya. Nah, ada pembukuannya. Bungkus-bungkus makanan kecil anak-anak itu semua itu dari multilaiman seperti ini yang tidak ada nilai jual. Tukang rongsok nggak terima, nggak mau ngurus kayak gini karena nggak ada nilai uangnya. Iya benar. Nah itulah. Di acara kita di Oke TV Official bersama saya Kang Ijar ya. Oke para Oke People. Jadi sebutan baru untuk pemirsa Oke TV itu adalah Oke People. Oke People. Jadi orang-orang yang oke lah, cerdas gitu Pak. Iya. Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama salah satu inspiratif kita lagi ya. Salah satu orang yang mungkin kali ini lebih peduli. Bukan hanya peduli tentang perasaan, tapi juga peduli terhadap lingkungan. Nah, lingkungan aja dijaga, apalagi kamu. Maafkan kali ini aku harus jujur. Mantap tuh. Nah, bersama saya sudah ada didampingi oleh Pak Aos Firdaus ya. Iya betul. Pak Aos Firdaus ini dari Bala Hanca. Bala Hanca sendiri apa sih Pak? Bala Hanca sebetulnya timbul dari kepedulian saya dan rekan-rekan. Di sini ada saya, Aos, kemudian ada Kang Jalal, ada Kang Asmara, ada Kang Teto, juga ada Kang Aje saat itu. Kita melihat segundukan sampah di Dusun Marga Salam. Di sana ya ada tinggi, gundukan sampah itu tinggi sekitar 2 meter, panjang hampir 7 meter. Jadi di sana bagaimana nih kita angkut, kita bersihkan. Nah kemudian kita coba kerjasama saat itu bulan September 2020. Kita dengan penggiat yang lain kita undang seperti dari Bank Sampah Latansa selaku katakanlah yang membina saya, yang membina Bala Hanca. Saat itu masih belum Bala Hanca, hanya sebatas kepedulian. Kita angkut dalam satu hari itu hampir 12 dump truk bersih. Nah biasanya setelah diangkut tumpukan sampah dipastikan besoknya itu akan ada sampah kembali. Betul, saat itulah rekan-rekan setelah penggiat melakukan pengangkutan sampah. Nah di tempat ini nih meetingnya itu ngobrol-ngobrol santainya. Nih kita bentuk yuk bank sampah katanya gitu dari Kang Aje. Ayo namanya. Saat itu 4 orang personil ngobrol-ngobrol sambil disuguhin bala-bala sama istri ya, sambil kopi ya, gorengan bala-bala khas Karawang lah, khas Sunda lah ya, bala-bala. Ayo kita apa nih, kesepakatan kunci ya, katanya kita bergerak nih yang membersihkan yang bala-bala kan gitu, kita kunci nih kata bala. Kemudian tambahannya apa, saat itu keluar ada bala dewa, keluarlah macam-macam istilahnya runtutan bala nih, jangan bala saja kan, bala apa, bala dewa dan kemudian dari bentar, ini pemirsa banyak yang nggak tahu bala itu apa nih Pak? Kalau bahasa itu kan bahasa Sunda. Iya betul. Bala itu ya berserakan lah gitu. Kalau bahasa simpelnya mungkin persamaan katanya ya. Kalau bahasa Indonesia bala itu sampah berserakan lah gitu. Berserakan, bertebaran. Hanca. Nah, hanca itu timbul saat kita pergerakan tersebut. Ya kita hanca, kalau bahasa Sunda itu hanca. Kita melakukan sesuatu intinya. Jadi sampai keluar yel-yel, bala hanca. Bala deui, hanca deui gitu. Sampai ya lumayan lah gitu. Ketika berserakan apa namanya? Ya kita bersihkan lagi gitu. Hanca di sini hanca lebih kepada kerja ya, pembersihan. Iya. Bala hanca deui. Memang dalam urusan sampah Kang, istilahnya tidak ada rumus jadi. Ya. Harus ada pergerakan. Terus, tidak bisa kita diskusikan terus kan gitu. Harus ada pergerakan. Di sanalah kontinya terus. Bala deui ya hanca deui, bala deui, itulah inspirasi saat itu yang keluar. Gitu. Untuk sekelumit ya bulan September tahun 2020 kita pergerakan dari adanya sampah liar di Dusun Marga Salam, Desa Karya Mukti gitu. Oke teman-teman, Pak boleh dibuka lagi apa-apa lah. Iya. Kita udah di udah.
Ada. Negatif. Alhamdulillah kita udah vaksin, Udah vaksin 2 juga, langsung dan kita juga udah clear. belum ketemu ya. Jadi Iya. seperti itu untuk perkenalan pertama. Jadi bala hanca itu lahir memang dari Kepedulian melihat sampah liar. melihat sampah liar. Iya, betul. Nah, bala hanca sendiri berarti apa namanya ya? Adanya di Kabupaten Karawang. Ya, Hanya di Kabupaten Karawang berarti. ya, Pusatnya itu hanya di sini, ya. di Di Lemah Abang. Desa Karya Mukti, Kecamatan Lemah Abang. Betul. Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Nah, kenapa harus sampah? Kenapa nggak kegiatan lain apa gitu? Inspirasinya memang tidak lepas dari seorang sosok Bu Joyce Wajah. Wajah Joyce yang kita itu termotivasi oleh beliau karena beliau bergerak di daerah Cikampek ya. Iya. Kita banyak ikut pergerakan beliau, angkut sampah, terus ada hari WCUD kita ikut ngangkut sampah pinggir jalan. Nah di sanalah ketika pulang dari Cikampek ya melihat ada angkutan sampah tadi di dusun saya, di dusun Marga Salam, ya kenapa tidak kita sama, ayo kerjasama dengan beliau. Intinya betul-betul pergerakan ini termotivasi atau munculnya karena kita ada dekat dengan komunitas yang bergerak di sampah lebih dahulu gitu, Ya. seperti Bu Hajah Joyce Ya. dengan Bang Latansanya gitu, seperti itu Kak. Ya. Nah, terus apa yang sudah dihasilkan atau yang sudah didapat dari bala hanca ini, kegiatan kepedulian dari sampah ini? Berarti Ya. kan udah berapa tahun nih? Udah 1 tahun sekarang, udah mulai menginjak ke 2 tahun berarti kan? Menginjak ke 2 tahun, ya. September depan. Nah, apa yang didapat? Yang didapat adalah ternyata tidak bisa sederhana ngurus sampah. Bisa garuk-garuk kepala terus, itulah sampah. Seperti simpel tetapi luar biasa, apa istilahnya complicated lah ya. Ngurus sampah itu sangat-sangat tidak bisa disederhanakan. Pergerakan bala sampah tadinya ada penimbangan sampah yang saya percontohan itu di Dusun Marga sana beberapa titik kita coba edukasi karena tanpa edukasi juga memang kerepotan tanpa edukasi. Kita beberapa titik adakan penimbangan ya untuk di kolektif sebelum pandemi kemarin kan gitu, sebelum pandemi. Kemudian hasil yang sudah ada insya Allah masuk sejarah juga lah. Ya. Sampah yang biasanya tergundung di tempat pemakaman umum Desa Karya Mukti Dusun Marga Salam itu dapat ya terbersihnya dengan prakarsa bala hanca salah satunya. Ya, ada beberapa tempat kadang-kadang kesadaran masyarakat sendiri kurang ya Pak ya? Betul, untuk betul, sampah. Buang sampah di mana saja, kadang-kadang di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir jembatan seperti tadi kan ada di pemakaman umum. Nah itu jadikan tempat buang sampah. Betul, Mungkin mereka pikir tidak ada yang menghuninya. Iya, iya, iya. Nah itulah kesadaran masyarakat kita juga lemah gitu kan. Jadi sangat menyayangkan juga gitu untuk hal itu. Nah jadi tadi pergerakan pertama itu adalah membersihkan sampah yang ada Sampah liar di TPU Marga TPU. Salam, betul. Nah setelah itu di mana lagi? Kemudian kita kerjasama juga pernah, walaupun ya kita tidak bicara hasil bisa disamakan dengan sampah liar di Marga Salam ya. Kita juga mengangkut sampah yang di Ciderwak, Lagasari, walaupun hasilnya ya seperti apa sekarang gitu, bisa oke people juga bisa lihat sendiri lah. Tapi minimal kita pernah melakukan hal tersebut. Kemudian untuk lingkungan sendiri, karena apalagi dengan kondisi sekarang, dengan ya katakanlah pandemi ini, kesulitan kita untuk pergerakan memang ada hambatannya. Kemudian kita coba sedikit efektifkan pergerakannya. Tidak hanya mengurus semua sampah akhirnya. Ya. Akhirnya kita mulai fokus ke item-item yang kita ada sedikit kepahamannya. Oh iya. Karena sampah kan secara garis besarnya bagi dua lah ya. Ada sampah organik sama sampah organik, non organik yang plastik-plastik, sama sampah-sampah daun-daunan, sayur-sayuran itu yang organik, buah-buahan. Nah di sanalah kita belajar sambil berjalan itu, sambil kita terus mencarikan katakanlah informasi dari ya zaman sekarang yang internet lah ya, zaman Facebook kita bisa browsing.
saya coba tertarik lagi penanganan sampah yang khusus organik itu dengan ekoenzim, Pak. Ya. Ekoenzim, Kang. Oh, jadi lebih kepada pemanfaatan berarti. Nah, langsung di apa istilah diaplikasikan, jadi tidak kita tampung langsung disimpan dulu. Ya. Biasanya permasalahannya sana. Kayak TPS. Ya. TPS itu selalu bermasalah di mana-mana Ya. karena memang buat nampung, tidak ada pengelolaannya. Ya. Dan sekarang insya Allah nanti yang saya lihat coba di beberapa informasi rekan di penggiat juga mulai ada TPS itu tidak TPS saja, Kang, ada tambahannya. Jadi bukan hanya untuk Penampung saja ya, ada TPS ditambah lagi ujungnya 3R. Oh, apa itu? Reduce, Ya. recycle, sama reuse. Ya. Jadi tanpa itu ya namanya juga penampungan, nampung sampah semua. Tetapi dengan adanya sekarang dari DLHK juga memang ada pergerakan ke sana. Beberapa TPS 3R sekarang udah mulai bangkit, menggeliat lah. Ya. Alhamdulillah udah ada. Nah, mungkin kan untuk sampah-sampah organik sendiri kan itu mungkin pemanfaatnya mungkin banyak, tapi itu juga kan terurainya cukup cepat juga. Iya. Nah, yang jadi permasalahan itu kan seperti sampah-sampah plastik seperti ini nih. Nah, plastik-plastik seperti ini kan, nah ini bungkus-bungkus kopi seperti ini kan plastik seperti inilah sangat susah berarti Pak ya. Betul, bahkan puluhan tahun. Iya. Atau tadi dikategorikan tidak terurai. Tidak terurai lah, sudah bahasanya udah kelamaan urainya kan gitu. Karena kan harus puluhan tahun gitu kan. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa? Diolah sebagai apa nih? Untuk sekarang sebetulnya kita pengetahuan itu tidak tergantung ke buku. Kita udah ya kata orang-orang pintar mah ya udah ada Mbah Google ya. Tinggal browsing dan saya tertarik nih ada yang buat tikar di Anyam gitu kan. Saya coba spesifikasikan karena kalau sampah-sampah yang ekonomis sudah ada pangsa pasarnya. Pemulung-pemulung ya kita ya katakanlah karena kesulitan bekerja sekarang lain sebagainya tumbuhlah itu ya, baguslah kita. Tadi juga katanya sempat di demo pemulung. Betul. Disebut di demo. Betul. Nah, itu gimana ceritanya? Ceritanya kan kita ketika Balahanca itu kan harus ada pergerakan. Kita timbang di beberapa titik. Ya. Setiap RT kita timbang sampahnya. Kita timbang, kita bawa, kita tampung ke sekre sini, ke sekre Balahanca. Berjalan 1-2 bulan, 3 bulan, mungkin ke 4 bulan lah. Ada 2 warga saya juga, warga Karya Mukti. Pak, ini gimana ini pasar saya jadi habis ditimbangin. Ya akhirnya kan kita sedikit tidaknya, oh iya Pak, silakan lanjutkan. Bahkan kita udah koordinasi dengan masyarakat, ini titik-titiknya saya kasih tahu ke mereka. Bahkan kita data juga nomor telepon. Kalau tukang tukang rongsok kan jarang lah sampai minta nomor telepon. Kalau kita mau Bang Sabah agak sedikit elit lah ya. Di data nomor teleponnya. Nah, ada pembukuannya. Kita serahkan ke mereka. Nih, kamu tinggal nanti saya WA kalau misalnya udah ada terkumpul di RT 01 hari hari Senin misalnya, atau di RT 04 itu hari Sabtu biasanya ada penimbangan. Kita kasih tahu ke mereka, akhirnya kita kasihkan lagi. Dan barang-barang yang sampah yang ekonomis yang bisa terjual seperti plastik, botol-botol aqua, kardus lain sebagainya kan gitu ya, botol minuman itu kita serahkan lagi ke pemulung. Gratis atau memang ada biaya yang dikeluarkan oleh mereka? Seperti biasanya mereka memang timbang dengan deal-dealan harga dengan penduduk sendiri. Seperti ketika mereka membeli di warung-warung, di toko-toko gitu kan, yang dikumpulkan atau di masyarakat yang dikumpulkan itu dibeli dengan harga mereka. Iya, dibeli dengan harga mereka. Standar mereka udah biasa. Nah, setelah itu ada beberapa sampah yang non ekonomis, tidak berharga lah istilahnya, seperti multi-laiman seperti ini. Banyak. Iya, benar banyak. Banyak sekali ini. Seperti deterjen itu. Betul. Ini saya pernah bikin konten juga ya di Facebook Balahanca. Ada 3 kelas ibu-ibunya penghasil sampah seperti ini, karena dari pewangi pakaian, sabun, bapak-bapaknya ya tukang ngopi, anak-anaknya ya banyak juga kan bungkus-bungkus makanan kecil anak-anak itu semua itu dari multi-laiman seperti ini yang tidak ada nilai jual. Tukang rongsok nggak terima, nggak mau ngurus kayak gini karena nggak ada nilai uangnya. Ya, benar. Nah itulah kita ambil kesimpulan,
udah kita ambil itunya. Tapi polanya donasi karena memang tidak ada harganya. Awalnya kita beli dulu 1 kilo itu Rp1.000. Berbagai macam plastik itu ditimbang kita dari masyarakat, bahkan ditabung tabungan emas saat itu ya, nggak ada datanya di kita. Karena satu dan lain hal keterbatasan Kang, ya kita pergerakan juga tidak cuma-cuma kan istilahnya, apalagi kita juga beli sampah ke masyarakat. Ya karena satu dan lain hal ya, akhirnya tapi itu jadi solusi juga buat tadi para tukang pemulung, ya jalan lagi aja, udah silakan beli sama kamu. Terus masyarakat misalnya mau tetap nabung ke tabungan emas juga tetap kita terima kalau mereka mau itu. Dan untuk hal yang begini kita paling donasi sekarang. Karena tidak ada modal untuk membeli hal-hal seperti modalnya ini. sendiri awalnya dari mana Bang Hanca? Sebetulnya itu dari kekuatan para anggota kita, dari 5 orang tersebut. Pribadi lah gitu. Ya kita urunan lah buat rokoknya, buat kopinya, sambil buat beli bensin gitu. Kenapa tidak kerjasama dengan pemerintah seperti LH atau apalah gitu, pihak-pihak tertentu? Pernah saya menghadiri satu acara, memang kupas tuntas tentang bank sampah di Karawang. Maaf ya, saya buka-buka lah sekalian biar ada pengetahuan aja gitu. Jumlah bank sampah di Karawang itu ada 86 katanya gitu, ada 86. 86 berarti kan 86 bank sampah, berarti kan gitu di datanya. Tapi setelah saya ikut ya ternyata ya istilahnya hanya dalam tulisan. Jadi yang berjalan itu hanya beberapa? Hanya beberapa. Yang saya tahu hanya beberapa. Ada Ibu Hebat. Pokoknya yang pertama itu yang paling saya jadikan motivasi itu Bank Sampah Latansa Cikampek. Kemudian ada Ibu Hebat, pimpinan Bu Depi, terus Bank Sampah yang sampai Sadang juga ada hadir saat itu. Bank Sampah Ngaronyok banyaklah berkumpul. Akhirnya seperti apa ya istilahnya, hanya dalam tulisan saja ada bank sampah. Karena memang setelah saya rasakan, ketika kita bisa bikin nih dalam satu hari bank sampah baru. Kalau tanpa diberikan kekuatan juga untuk bank sampah, saya yakin juga tidak akan bisa bertahan. Kekuatan dari segi untuk bergerak mereka. Pemodalan. Iya, mungkin ke sana larinya. Awal-awalnya pasti ke sana. Apalagi sekarang ya zaman seperti sekarang inilah. Kalau untuk membuat bank sampah bisa. Mudah ya? Mudah lah pasti. Tapi untuk mengelola. Nah, untuk menghidupannya itu betul. Ya, kalau nggak salah bener Pak. Kalau misalkan dikatakan ada ya bener. Bener ada, betul. Ada secara nama gitu kan. Betul. Secara nama ada. Tadi kan itu relatif. Betul, itu relatif. Dan saya ketika pergerakan akhirnya merasakan sendiri Pak. Dalam menginjak 6 bulan mulai itu terasa. Kita ya katakanlah kalau ada pergerakan datang ke sana, datang ke sini ya, termasuk ke DLHK sendiri kita juga sering sowan. Dukungan pasti full lah dukungan mah. Cuman kan kadang-kadang kita juga kalau untuk pergerakan sehari-hari masa juga kita datang lagi kan gitu. Ya udah kita jalan sendiri aja, istilah jalan secara mandiri lah, bukan sendiri, mandiri aja jalannya. Seperti itu sampai alhamdulillah sekarang paling diefisienkan yang irit yang bisa kita lakukan. Seperti yang saya akan ceritakan nantilah ke belakang bagaimana kita sekarang yang mengatasi sampah non organiknya ada, sama sampah organiknya ada gitu. Nah,